Sekarang kita mulai. Kita tadi sudah berdoa, sekarang kita teruskan. Menguji grup Davidian, dari grup manakah muncul rombongan 144.000 yang di mulutnya tidak ada dusta. Semua ajarannya benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang sesat. Tetapi kita mulai dulu dengan sejarah singkat Davidian Salem. Setelah setting time Sister Hotep gagal total, maka semua anggota Davidian meninggalkan Sister Hotep di Waco, Texas. Lalu Sister Hotep pun membubarkan persekutuan Davidian yang pernah dibangun oleh Victor Hotep. Lalu pada tahun 1962, berkumpullah orang-orang Davidian di Los Angeles, California untuk membangun persekutuan Davidian yang baru. Kira-kira 30 orang jumlahnya, dan kira-kira 300 orang lainnya sudah pergi meninggalkan tongkat gembala setelah kegagalan setting time-nya Sister Hotep. 7 tahun berikutnya, tahun 1969, markas besar Davidian California mengirim 2 orang utusan ke Salem jika mereka mau menerima markas besar Davidian untuk pindah ke Salem. Dan jawaban dari mereka dikatakan, kami sudah lama menunggu dan menunggu kapan Salem menjadi markas besar Davidian. Sebab Victor Hotep telah mengatakan kepada pendeta Elnathan, sekali kelak markas besar Davidian akan berada di Salem. Lalu 2 orang utusan ini pun pulanglah ke California dengan kabar yang sangat menggembirakan dari Salem. Setelah utusan itu sampai di California dan memberi kabar gembira, karena di Salem sudah sejak lama menunggu markas besar Davidian akan pindah ke Salem. Maka mereka pun menjadi gembiralah semuanya dan memutuskan tahun depan 1970 Salem harus menjadi markas besar Davidian dan semua peralatan Davidian harus sudah selesai dibawa semua ke Salem sebelum tahun 1970. Markas besar Davidian pun meluncurlah ke Salem di tahun 1970. Persis seperti air sungai Jeskel 47 yang meluncur dari barat ke timur Amerika tanpa hambatan. Sekarang kita bisa saksikan berdirinya markas besar Davidian di Salem adalah berdasarkan takdir Tuhan. Beda dengan semua grup-grup Davidian di seluruh dunia yang berdiri tanpa takdir Tuhan, tapi hanya berdasarkan keinginan hati mereka sendiri. Bukti takdir dari Tuhan adalah pada mulanya ketika Davidian mau pindah dari Los Angeles, California, berbulan-bulan mereka mencari tempat, tetapi tidak ditemukan tempat yang cocok untuk menjadi markas besar Davidian. Tetapi setelah mereka berdoa dan berdoa, maka Tuhan memberikan petunjuk supaya mengikuti arah aliran sungai Yehezkel pasal 47 menuju ke timur. Dan ternyata pada waktu yang relatif singkat, mereka menemukan tempat di tepi danau yang indah di Waco, Texas. Maka markas besar Davidian pun berdirilah di Waco, Texas pada tahun 1935 melalui petunjuk aliran sungai Yehezkel 47, persis sama dengan perpindahan markas dari California ke Salem. Betulkah persekutuan Davidian Salem berdiri melalui takdir dari Tuhan? Nah, ini pertanyaan. Ketika situasi daerah Waco, Texas mulai memburuk, lalu semua aset Davidian di
disuruh supaya dijual dan pindah ke tempat lain. Dan sebagian aset sudah dijual oleh Victor Hotep sendiri sebelum meninggal. Tetapi Victor Hotep tidak memberi petunjuk supaya markas besar Daviden dipindahkan ke Salem. Karena belum tiba waktunya untuk pindah ke Salem sesuai takdir Tuhan mengikuti petunjuk aliran Sungai Yeskel 47. Dan setelah Victor Hotep meninggal, ternyata dari 300-an anggota Davidian, hanya 30-an yang bertahan mengikuti tongkat gembala. Melalui 30 orang Davidian, berdirilah markas Davidian di Los Angeles, California di tahun 1962. Dan setelah belajar tongkat gembala beberapa tahun sampai tahun 1969, mereka baru sadar markas besar Davidian harusnya berada di timur, sesuai dengan arah aliran Sungai Yeskel 47. Mereka baru sadar, mereka sudah salah tempat. Seharusnya mereka ke timur Amerika, karena sejak dahulu sudah ada cabang persekutuan Daviden di Salem. Mereka merasa bersalah karena mereka pindah ke barat Los Angeles, California, melawan arah aliran arus Sungai Yeskel pasal 47. Itulah sebabnya mereka kirimlah utusan ke Salem untuk bertanya, kalau mereka setuju markas besar Daviden dipindahkan ke Salem, dan ternyata mereka sudah lama menunggu-nunggu kapan markas Daviden akan berada di Salem. Pada tahun itu juga, 1969, semua barang-barang Daviden langsung diangkut ke Salem. Dan pada tahun berikutnya, 1970, sudah keluar surat resmi dari pemerintah. Persekutuan Davidian Masehi akan hari ke-7 berdiri di Salem. Nubuatan pun digenapi persis seperti aliran Sungai Yeskel 47 yang mengalir dari barat ke timur Amerika tanpa hambatan. Ternyata kegenapan aliran air Sungai Yeskel 47 harus digenapi di tahun 1970. Seperti air sungai yang mengalir dari barat ke timur Los Angeles, California, dari Los Angeles, California ke Salem, South Carolina, Amerika, tanpa hambatan. Kenapa harus tahun 1970? Karena 120 tahun umur Musa, takdir yang sejalan masih digenapi 80 tahun sampai 1930. Lihat gambar nubuatan halaman 32. Dan ternyata 40 tahun berikutnya adalah tahun 1970. Tepat berdirinya Salem sebagai penerus tongkat gembala membuktikan berdirinya persekutuan Daviden Salem adalah menurut takdir Tuhan untuk menggenapi nubuatan berdirinya persekutuan Daviden tahun 1970 di Salem. Dari Davidian manakah rombongan 144.000 yang di mulutnya tidak ada dusta, semua ajarannya benar, yang tanpa salah? Akan kita temukan hanya di persekutuan Davidian Salem yang tidak mengajarkan dusta, semua ajarannya benar, tidak ada yang salah. Sampai Victor Hotep meninggal di tahun 1955, semua Davidian termasuk Salem masih mengajarkan hanya 144.000 orang hidup yang selamat dari gereja MAK. Bedanya dengan ajaran gereja MAK di waktu itu adalah mereka mengajarkan hanya 144.000 orang hidup yang akan selamat dari dunia waktu Yesus datang kedua kali. Tulisan Ellen G. White dan ajaran tongkat gembala ditulis oleh The Committee of Defense Literature of
The GCSDA Oktober 1955 halaman 102. Ini ditulis oleh General Conference. Tetapi setelah berdiri Davidian Salem di tahun 1970, maka sejak tahun 1981, Davidian Salem inilah yang pertama kali mengajarkan adanya orang hidup yang akan selamat bersama 144.000 dari gereja IMAHK. Beda dengan Davidian lainnya yang mengajarkan hanya 144.000 orang hidup yang akan selamat dari gereja IMAHK. Tetapi mereka tidak saja sadar ajaran mereka membatasi keselamatan di gereja IMAHK. Hanya 144.000 yang selamat. Yang bertentangan dengan ayat-ayat kitab suci. Seperti Yohanes 3 ayat 16, Wahyu 10 ayat 11, dan banyak lagi ayat-ayat lain yang bertentangan dengan pembatasan keselamatan tersebut. Oleh sebab itu, semua grup Davidian di seluruh dunia yang masih mengajarkan hanya 144.000 orang hidup yang akan selamat dari gereja IMAHK adalah memberikan ajaran dusta di mulut mereka. Maka mereka masih terus tinggal di grup mereka yang masih terus tinggal di grup yang salah seperti ini, jangan harap bisa masuk menjadi rombongan 144.000. Karena di mulut 144.000 tidak ada dusta, tidak ada ajaran salah yang menyesatkan. Sesuai dengan Wahyu 14 ayat 5. Maka kita harus benar dalam semua ajaran kita supaya kita bisa selamat dan atau untuk termasuk dalam rombongan 144.000. Davidian yang manakah yang dapat memahami pekabaran malaikat ketiga? Ini ujiannya. Kita lihat. Di dalam Wahyu 14 ayat 9 dikatakan, ayat 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disaksikan dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Wahyu 14 ayat 9. Harus paham pekabaran tiga malaikat supaya bebas dari tipuan setan, kata Ellen G. White. Mari kita baca. Ellen G. White mengatakan, pekabaran ini, pekabaran tiga malaikat, dinyatakan kepada saya sebagai suatu jangkar bagi umat Allah. Mereka yang mengerti dan menerimanya akan terpelihara dari amukan arus penipuan setan yang banyak itu. Tulisan-tulisan permulaan 440. Nah, ternyata kita harus paham pekabaran tiga malaikat supaya kita bebas dari tipuan setan. Bagi mereka yang tidak paham pekabaran tiga malaikat akan terjebak dalam banyak ragam tipuan setan. Ini perlu kita perhatikan. Pekabaran malaikat ketiga memisahkan gandum dan lalang. Nah, ini lagi. Kemudian saya melihat malaikat yang ketiga, malaikat yang membawa saya berkata kepada saya, pekerjaan itu menakutkan, tugasnya memang hebat. Ia adalah malaikat yang akan memilih gandum dan lalang dan memeteraikan atau mengikat gandum untuk lumbung surga. Hal ini harus memikat seluruh pikiran dan segenap perhatian. Jadi kita lihat di sini pekabaran malaikat ketiga.
adalah menentukan siapa gandum, siapa lalang. Yang memahami pekabaran itulah yang akan menjadi gandum. Memeterai untuk menjadi gandum, untuk mengikat gandum untuk dibawa ke surga. Jadi kalau tidak paham pekabaran malaikat ketiga, mereka akan menjadi golongan lalang, tidak akan ikut dibawa ke lumbung kerajaan surga. Nah, ini penting untuk kita ingat. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa sebagai inti kebenaran di masa kita sekarang ini adalah pekabaran malaikat ketiga. Karena pekabaran malaikat ketiga inilah yang akan memeteraikan gandum dan memisahkan lalang dari gereja MAK. Oleh sebab itu, siapa yang tidak paham pekabaran malaikat ketiga, ia tidak akan selamat menjadi gandum. Karena ia akan tertipu oleh sang iblis supaya jatuh menjadi lalang. Itu berarti memahami pekabaran malaikat ketiga adalah menjadi ujian besar bagi kita sekarang. Sudah paham pekabaran malaikat ketiga atau belum? Ini ujiannya, maka kita harus perhatikan ini supaya mempelajari pekabaran malaikat ketiga. Sekarang grup Davidian diuji melalui pekabaran malaikat ketiga. Setelah Victor Hotep dibawa ke rumah sakit, Sister Hotep telah memberitahukan kepada teman dekatnya bahwa saudara Victor Hotep sedang mempersiapkan tulisan karena ada kesalahan Victor Hotep mengenai pekabaran malaikat ketiga karena kegenapan nubuatan 42 bulan Wahyu 13 ayat 5 bukan ke belakang tetapi ke depan. Tetapi sebelum Victor Hotep menulis, tiba-tiba ia jatuh sakit, lalu dibawa ke rumah sakit, dan disinilah persoalan besar itu. Ada persoalan besar ditinggalkan oleh Victor Hotep. Beberapa lama kemudian, telepon datang dari rumah sakit mengatakan bahwa Victor Hotep sudah sembuh. Dan besok sudah bisa dibawa pulang ke rumah. Pada hari itu juga, Sister Hotep bersama 3 orang temannya langsung pergi ke rumah sakit untuk menyaksikan Victor Hotep yang sudah sembuh. Dan tentu saja untuk menanyakan berapa besar biaya yang harus dibawa besok untuk membayar biaya pengobatan Victor Hotep. Setelah bertemu dengan Victor Hotep di rumah sakit, perkataan pertama yang diucapkan Sister Hotep adalah, "Victor, bagaimana dengan 42 bulan itu?" Lalu dijawab oleh Victor Hotep, "Besok akan tahu jawabnya." Karena selama Victor Hotep di rumah sakit, hal inilah yang menjadi ramai dibicarakan oleh semua orang Davidian. Dan mereka sangat berharap supaya Victor Hotep cepat sembuh, supaya persoalan 42 bulan itu bisa tuntas tanpa masalah. Mereka menjadi berharap-harap cemas. Jangan-jangan nanti kata orang, pekabaran tongkat gembala adalah palsu atau keliru. Tetapi mereka menjadi lebih cemas dan bingung lagi setelah mereka mendengar pada tengah malam Victor Hotep sudah meninggal dunia. Bisa dibayangkan betapa beratnya kekecewaan mereka setelah mereka mendengar Victor Hotep sudah meninggal. Karena mau tanya kepada siapa lagi mereka tentang nubuatan yang belum dijelaskan ini. Sangat jelaslah kejadian ini sengaja diatur oleh Tuhan untuk menguji orang-orang Davidian seperti Tuhan menguji umat Tuhan di masa Bill Miller. Karena tangan Tuhan menutup firman Tuhan sehingga terjadilah kekecewaan besar. Dan dari antara 50.000 anggota Bill Miller, hanya 50 orang yang menang untuk membangun gereja MAK. Dan yang lainnya
ternyata hanya ikut-ikutan saja, tidak serius mempelajari firman Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Demikian juga sekarang, Davidian sedang diuji. Karena Victor Hotep sudah meninggal. Maka ia tidak dapat lagi membuka rahasia kebenaran mengenai persoalan 42 bulan dalam pekabaran malaikat ketiga, Wahyu 13 ayat 5. Begitulah riwayat kematian Victor Hotep yang sangat mengecewakan. Mengapa Victor Hotep harus meninggal sebelum membuka rahasia pekabaran malaikat ketiga? Mengapa ia harus meninggal tiba-tiba? Yang membuat Davidian harus kecewa besar. Lalu, siapakah penerus Victor Hotep untuk membuka rahasia kebenaran pekabaran malaikat ketiga ini? Untuk memisahkan gandum dan lalang di gereja MAK, termasuk Davidian. Penerusnya siapa? Melalui ilham dari Tuhan, saudara Doneder yang dipanggil untuk mengungkap rahasia pekabaran malaikat ketiga. Setelah 30 tahun Victor Hotep meninggal, tahun 1955, maka pada tahun 1985, saudara Doneder dipanggil oleh Tuhan melalui ilham menulis buku The Fall of the Protestant Nation dan buku King of the North untuk meneruskan tugas Victor Hotep yang tertunda untuk mengungkap rahasia pekabaran malaikat ketiga mengenai 42 bulan Wahyu 13 ayat 5 dan rahasia nubuatan lainnya. Saudara Doneder mengajarkan peristiwa nubuatan 42 bulan itu Wahyu 13 ayat 5 masih akan terjadi di depan. Itu bukan kejadian di masa lalu, bukan kejadian di masa kepausan selama 1260 tahun, sejak 538 sampai 1798, seperti yang diajarkan oleh Victor Hotep sebelumnya. Peristiwa 42 bulan itu akan digenapi setelah luka binatang macan tutul sudah sembuh total. Wahyu 13 ayat 3 dan 5. Dan sampai sekarang belum sembuh total. Luka itu belum sembuh total. Tetapi semua grup Davidian menolak kebenaran ini dengan alasan Victor Hotep tidak mungkin salah karena ilham surga tidak mungkin bisa salah, kata mereka. Memang betul ilham dari surga tidak mungkin salah. Tapi apakah semua tulisan Victor Hotep berasal dari ilham surga? Tidak. Karena Ellen G. White mengatakan, tidak ada maaf. Tidak ada maaf. Artinya berdosa kepada roh suci. Kepada mereka yang berkesimpulan, tidak ada lagi kebenaran yang akan diungkap. Dan semua firman Allah yang kita saksikan itu adalah tanpa salah. Counsel to the Writing and Editor halaman 35. Oleh sebab itu, siapa saja yang mengatakan Victor Hotep tidak mungkin salah dan sudah terbukti ada salahnya, maka Tuhan akan mengatakan tidak ada maaf bagimu karena berdosa kepada roh suci, menolak kebenaran. Ellen G. White juga mengatakan lagi, kita mempunyai banyak pelajaran untuk dipelajari dan bahkan banyak yang harus ditinggalkan. Allah dan surga saja yang tidak pernah salah. Testimonies to Minister halaman 30 paragraf 2. Nah, jadi hanya Allah dan surga saja yang tidak pernah salah. Dan sudah terbukti Ellen G. White dan Victor Hotep pun ada salah. Lalu, kenapa Tuhan biarkan mereka salah? Jawabnya adalah untuk menguji pengikutnya apakah benar-benar serius belajar firman Tuhan atau tidak. Atau hanya sekedar-sekedar seperti di masa William Miller. Contoh kesalahan Ellen G. White dan Victor Hotep. Mari kita lihat.
Kesalahan Ellen G. White. Satu, dalam Wahyu ini dikatakan oleh Ellen G. White. Dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 digambarkan binatang yang lain serupa dengan macan tutul. Naga itu memberikan kekuatan, tahtanya dan kekuasaannya yang besar kepada macan tutul itu. Mengenai binatang yang menyerupai macan tutul itu dinyatakan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh sombong dan hujat. Dan ia diperkenankan berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Nubuatan ini yang hampir identik dengan keterangan tanduk kecil dalam Daniel 7 tanpa diragukan menunjukkan kepada kepausan. Alfa dan Omega buku 8 halaman 459. Nah, Ellen G. White mengatakan kuasa binatang macan tutul, Wahyu 13 ayat 1 sampai 10, adalah masa kepausan berkuasa pada masa binatang bertanduk kecil Daniel 7 ayat 8. Maka sudah sangat jelas salahnya, bukan? Nah, kenapa salah? Karena binatang macan tutul ini belum ada ketika binatang bertanduk kecil itu sedang muncul ke permukaan. Ketika binatang bertanduk kecil itu adalah kepausan yang memerintah sejak 538 sampai 1798. Binatang macan tutul belum ada. Karena binatang macan tutul itu muncul ke permukaan sesudah tahun 1798. Itu bisa diingat itu ya. Nah, makanya apa yang dikatakan Ellen G. White ini adalah salah total. Ya. Sekarang kita teruskan. Ini Ellen G. White mengatakan lagi. Yang kedua, ini kesalahan yang kedua. Dan kerajaan inilah yang disebut dalam kata-kata juru selamat. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Matius 25 ayat 31 sampai 32. Kerajaan ini masih akan datang. Kerajaan ini tidak akan didirikan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 363-364. Nah, dikatakan kerajaan umat Tuhan itu, baca Matius 25 ayat 31 sampai 34, tidak akan didirikan sebelum Yesus datang kedua kali. Dan inilah tulisan Ellen G. White yang salah, yang selalu digunakan oleh para pendeta kita untuk menolak ajaran Victor Houtet yang mengajarkan kerajaan kudus yang tanpa dosa akan berdiri di Palestina sebelum Yesus datang kedua kali. Dan mereka pun berhasil menyesatkan banyak anggota gereja kita dengan menggunakan tulisan Ellen G. White ini. Ajaran yang salah inilah yang terus dipegang dan diajarkan oleh para pendeta gereja kita, gereja MAHK sampai sekarang. Sehingga umumnya anggota gereja kita tidak percaya kalau gereja MAHK akan menghadapi undang-undang hari Minggu tanda binatang itu di masa binatang macan tutul. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10, Wahyu 13 ayat 12. Sesuai dengan pekabaran malaikat ketiga dalam Wahyu 14 ayat 9, karena mereka tidak mengenal binatang macan tutul itu siapa, dan kegenapan nubuatan itu sejak kapan dan sampai kapan. Dan mereka juga tidak kenal binatang itu siapa dan patung binatang itu siapa. Nah, ini belum mengerti nih. Nah, itu kita bisa ngerti setelah
Victor Hote. Ya, Ellen G. White belum mengenal binatang macan tutul. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 yang menggambarkan negara-negara Protestan Eropa yang menggantikan kuasa kepausan sejak 1798 sebagai pemerintah dunia yang berhubungan dengan agama Kristen. Tetapi Ellen G. White tidak bisa disalahkan karena masalah ini belum terungkap di masanya. Yohanes 15 ayat 22. Tidak salah mengajarkan yang salah kalau belum tahu kebenaran. Karena terang kebenaran mengenai pekabaran malaikat ketiga baru terungkap sekarang. Nah, jadi Ellen G. White tidak bisa disalahkan. Ellen G. White mengatakan lagi bagian yang kedua. Dan kerajaan inilah yang disebut dalam kata-kata juru selamat. Apabila manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa berkumpul di hadapannya. Kerajaan ini masih akan datang. Kerajaan ini tidak akan didirikan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Alfa dan Omega buku 8 halaman 363 sampai 364. Nah, dikatakan kerajaan umat Tuhan itu baca Matius 25 31 sampai 34 tidak akan didirikan sebelum Yesus datang kedua kali. Dan inilah tulisan Ellen G. White yang salah yang selalu digunakan oleh para pendeta untuk menolak ajaran Peter Khotib yang mengajarkan kerajaan kudus yang tanpa dosa akan berdiri di Palestina sebelum Yesus datang kedua kali. Dan mereka pun berhasil menyesatkan banyak anggota gereja kita dengan menggunakan tulisan Ellen G. White yang salah ini. Jelas itu ya. Nah, apakah tulisan Ellen G. White yang salah ini bisa disebut sebagai ilham yang menjadi minyak keemasan yang berada di dalam mangkuk keemasan? Itu tidak, sama sekali tidak. Harus diingat, kesalahan ini bukan ilham. Maka ajaran Ellen G. White yang salah ini tidak termasuk di dalam mangkuk kemasan itu. Itu harus diingat dan tidak boleh dilupakan. Di dalam hal ini Ellen G. White tidak boleh disalahkan karena di masa Ellen G. White terang baru mengenai kerajaan akan berdiri di bumi di Palestina sebelum Yesus datang kedua kali belum dibukakan di masa Ellen G. White. Maka Ellen G. White tidak bisa disalahkan sesuai dengan Yohanes 15 ayat 22. Karena Ellen G. White juga sudah mengatakan masih akan ada terang baru yang akan dibukakan bagi umat Tuhan. Sekarang setelah terang baru mengenai kerajaan ini sudah terungkap, maka para pendeta yang masih menolak terang baru, kerajaan kudus yang tanpa dosa akan berdiri di bumi sebelum Yesus datang kedua kali, maka Tuhan akan berkata kepada mereka, tidak ada maaf bagimu. Dan Yesus akan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Matius 25 ayat 12. Maka begitulah nasibnya 5 gadis bodoh yang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah di dalam tulisan dari Tuhan. Kesalahan Victor Khotib. 1. Tetapi binatang yang menyerupai macan tutul itu juga membuka mulutnya dalam hujat dan kuasa dikaruniakan kepadanya untuk melanjutkan 42 bulan lamanya. Jumlah bulan-bulan ini adalah sama dengan 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, yaitu 1260 tahun. Tongkat Gembala jilid 2 halaman 115 116. Nah, jadi di sini dikatakan binatang yang menyerupai macan tutul itu juga membuka mulutnya dalam hujat dan kuasa dikaruniakan kepada untuk melanjutkannya 42 bulan. Lamanya jumlah bulan-bulan ini adalah sama dengan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, yaitu 1260 tahun. Ini salah total.
Ya, ini salah total. 1260 tahun itu adalah masanya si kepausan dari 538 sampai 1798. Si binatang macan tutul ini Wahyu 13 itu belum ada waktu itu. Karena itu dimulai sesudah tahun 1798. Ia muncul ke permukaan tahun 1930 setelah lukanya hampir sembuh. Ya, jadi tidak cocok ya amburadul. Tapi ini masih dipegang oleh umumnya Davidian, terutama anggota gereja kita masih berpegang kepada yang salah ini. Dua, karena peristiwa itu mengakhiri periode nubuatan 1260 tahun, Daniel 7:25 dan Wahyu 13 ayat 5, maka yaitu selengkapnya memahkotai tanduk-tanduk dari binatang yang menyerupai macan tutul. Tongkat Gembala jilid 2 halaman 116 paragraf 2. Di sini kegenapan nubuatan Daniel 7 ayat 25 disamakan dengan Wahyu 13 ayat 5. Padahal tidak sama karena pada tahun 1260 tahun binatang macan tutul belum ada, apalagi binatang macan tutul belum luka dan belum sembuh total. Nah ini, jadi 42 bulan itu terjadi setelah luka binatang macan tutul itu sembuh. Jadi kalau dikatakan sama itu dengan 1260 tahun, berdiri saja belum, luka saja belum, apalagi mau sembuh. Ya, jadi kita tidak tahu kenapa mulanya Dr. Hotep tidak bisa melihat itu. Sengaja Tuhan menutup nubuatan untuk menjadi ujian kepada kita yang di akhir-akhir ini. Sengaja Tuhan menutup. Sama seperti di masa William Miller. Karena ini begitu jelas kesalahan ini, tapi tidak dilihat oleh Peter Hotep. Yang ketiga, kesalahan ketiga, masa periode nubuatan ini, masa binatang macan tutul ayat 13 ayat 5 maksudnya, menunjukkan ke belakang kepada kejayaan kepausan. Bagaimana kejayaan kepausan ini terjadi? Padahal kepausan di masa binatang macan tutul sedang menderita pukulan dan aniaya terhadap umat Allah dari tahun 538 sampai tahun 1798 tarikh Masehi yang lalu. Lihat Daniel 7 ayat 25, Wahyu 13 ayat 4 dan 14, Wahyu 15 ayat Wahyu 13 ayat 5, Tongkat Gembala jilid 2 halaman 227. 4. Periode yang dilambangkan oleh binatang merah kermiji dimulai dalam tahun 1929 pada saat mana luka parah itu sudah sembuh. Tongkat Gembala jilid 2 halaman 167. Ya, ingat jangan lupa periode binatang macan tutul itu belum berakhir karena lukanya belum sembuh total. Tahun 1929 sudah sembuh, tapi baru 2/3. Nanti kita akan pelajari itu bentuk kepalanya itu di masa kepausan, ketika kepausan itu di masa jaya kepausan digambarkan dengan binatang bertanduk kecil. Tanduknya itu adalah menggambarkan sipil, kuasa sipil. Nah, pertama kepalanya dilukai, kedua tanduknya. Yang ketiga adalah kepala dan tanduk dipisah. Ah, itu pada waktu kerajaan kepausan dicabut oleh Jenderal Bartir. Ya, dicabut. Itulah artinya kuasa gereja dan negaranya pisah.
Lalu sembuhnya juga tiga kali. Sembuhnya 3 kali ketika MAK menolak kebenaran. Pertama tahun 1888. Nah itu kuasa gereja mulai sembuh. Kemudian 1929 ketika ditolak kebenaran. Nah pada waktu itulah kembalinya kuasa kepausan 1929. Ya, tetapi belum sembuh total. Nah sembuh totalnya ialah apabila gereja tanduk-tanduk 7 kepala dan 10 tanduk itu bertemu, bersatu. Artinya gereja-gereja yang 7 kepala itu dengan 10 tanduk bermahkota itu, negara-negara Protestan Eropa akan bersatu. Itu sudah dekat. Nah, kalau sudah bersatu, disitulah sembuhnya luka kepala itu dan menganiaya kita nanti 42 bulan. Jadi bukan masa lalu di 1260 tahun masa lalu, itu bukan. Itu masih ke depan. Ya, nanti kita pelajari ini khusus mengenai binatang ini. Baik, kita teruskan. Kesalahan nomor 4 ini sudah dikoreksi oleh Victor Hotek sendiri di dalam buku Tongkat Gembala. Ya, tadi dikatakan binatang merah karmiji itu sejak tahun 29, bukan. Sudah dikoreksi itu. Tetapi kesalahan nomor 1 dan sampai 3 mengenai 42 bulan masa kesusahan besar pekabaran malaikat ketiga belum sempat dikoreksi sampai Victor Hotep meninggal dunia. Inilah persoalan tadi itu. Maka sekarang sangat dibutuhkanlah seorang nabi yang mendapat ilham dari surga untuk menjadi juru kabar pekabaran malaikat ketiga, untuk mengungkap rahasia kebenaran yang belum diungkap oleh Victor Hotep sebelum ia meninggal. Nah, Victor Hotep telah meneruskan pekerjaannya. Nah, Donederlah meneruskan pekerjaannya Victor Hotep. Inilah menjadi ujian kepada orang-orang Davidian untuk sekarang ini. Doneder, nabi penerusnya Victor Hotep. Apa alasannya? Mari kita lihat. Ternyata saudara Doneder yang diilhami oleh Tuhan untuk menjadi nabi penerus Victor Hotep untuk mengungkap rahasia kebenaran mengenai masa kesusahan besar selama 42 bulan, Wahyu 13 ayat 5. Yang mengajarkan kegenapan nubuatan ini bukan di masa lalu, di masa kepausan selama 1260 tahun seperti yang diajarkan Victor Hotep, bukan. Tetapi nubuatan itu akan digenapi di masa depan. Setelah luka kepala binatang macan tutul sudah sembuh total. Dan sampai sekarang belum sembuh total. Tetapi sayang, di luar grup Salem, semua grup Davidian di seluruh dunia menolak ajaran Doneder ini. Dan mereka masih terus mengajarkan 42 bulan dalam Wahyu 13 ayat 5 adalah kejadian di masa lalu. Sehingga mereka masih mengajarkan 144.000 tidak akan mengalami masa kesusahan besar di gereja MAK. Maka mereka akan termasuk menjadi golongan 5 gadis bodoh. Karena mereka tidak bisa melihat rahasia kebenaran yang diungkap oleh saudara Doneder melalui ilham dari surga. Apakah minyak emas itu? Minyak emas yang di dalam mangkok kemasan dalam Zakaria pasal 4 adalah kebenaran yang ditulis oleh Ellen G. White dan Victor Hotep. Tetapi kalau ada tulisan Ellen G. White dan Victor Hotep yang salah, maka itu tidak termasuk ilham, maka tidak termasuk menjadi minyak emas di dalam mangkok kemasan yang di dalam Zakaria pasal 4. Nah, disinilah kesalahan orang-orang Davidian sekarang. Jadi orang-orang Davidian tidak mau menerima kalau ada yang salah ajaran Ellen G. White dan Victor Hotep, padahal itu fakta. Kenapa? Karena mereka takut kalau dikatakan Ellen G. White dan Victor Hotep itu nabi palsu karena mengajarkan yang salah. Nah, mereka salah arti.
Yohanes 12 ayat 22. Tidak salah mengajarkan yang salah kalau belum melihat kebenaran. Nah, itu perlu dibaca itu. Ya, perlu dibaca itu. Jadi Ellen G. White dan Victor Hotep sengaja Tuhan menutup kebenaran seperti Tuhan menutup kebenaran kepada William Miller untuk menguji anggotanya. Jadi Ellen G. White, anggota-anggota Ellen G. White, anggota Victor Hotep diuji di akhirnya. Artinya setelah muncul terang baru yang menjelaskan yang salah itu. Nah, jadi tidak semua tulisan Hotep menjadi minyak emas. Hanya yang benar yang menjadi minyak emas. Maka jangan dikatakan yang salah itu minyak emas di dalam mangkok keemasan itu. Enggak salah itu. Salah. Jadi kita harus tahu membedakan mana kebenaran dan mana yang bukan kebenaran. Di dalam tulisan Ellen G. White dan Peter Hotep supaya kita bisa membedakan yang mana minyak emas dan yang mana yang bukan minyak emas dari tulisan Ellen G. White dan Peter Hotep. Oleh sebab itu, jangan disebutkan semua tulisan Ellen G. White dan Peter Hotep adalah minyak emas supaya tidak terjadi penyesatan. Nah, itu jelas itu ya. Jadi ilham itu apa? Nah, kalau di dalam tulisan Ellen G. White dan Peter Hotep ada yang salah, itu bukan ilham. Maka jangan disebut yang salah itu termasuk minyak emas. Karena yang salah itu akan ada di luar mangkok kemasan. Artinya, yang benar dan yang salah jangan dicampur aduk di dalam mangkok kemasan. Bagi mereka yang mengatakan semua tulisan Ellen G. White dan Peter Hotep adalah minyak emas, maka harus tahu kesimpulan seperti itu adalah kesimpulan yang menyesatkan. Karena yang salah harus dibilang benar. Karena mereka bilang itu ilham. Bukan ilham itu. Makanya jangan percaya kesimpulan yang salah seperti itu. Karena kesimpulan yang seperti itu adalah sangat menyesatkan. Jelas itu ya? Jelas itu. Inilah yang sangat penting untuk diketahui. Dari grup manakah rombongan 144.000 akan muncul? Karena rombongan 144.000 tidak ada dusta di mulutnya, semua ajarannya harus benar, maka rombongan 144.000 akan keluar dari persekutuan Daviden yang hanya mengajarkan kebenaran, tidak ada ajarannya yang salah. Maka jangan harap akan menjadi 144.000. Kalau masih berada di persekutuan Daviden yang masih mengajarkan yang salah, yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang mengajarkan seperti, nah kita lihat ini ajaran salah ini. Satu, hanya 144.000 orang hidupnya akan selamat dari gereja IMAK. Ini adalah ajaran sesat karena membatasi jumlah orang yang selamat dari gereja IMAK yang bertentangan dengan Yohanes 5 ayat 16, Wahyu 10 ayat 11, dan ayat-ayat lainnya masih banyak. Markas besar persekutuan mereka tidak mengikuti sistem aliran sungai Yehezkiel 47. Nah, kita lihat Salim tadi, masalah aliran sungai Yehezkiel ini Tuhan tidak langsung membawa umat Tuhan dari Wako ke Salem. Enggak, karena tidak sesuai dengan sistem. Harus dari Los Angeles dulu. Lalu mereka disadarkan. Lalu mereka tanya ke Salem apakah siap untuk menjadi markas di sini. Oh siap. Langsung berjalanlah dari ujung ke ujung. Dari barat ke timur. Seperti aliran sungai Yehezkiel. Mereka mengajarkan. Yang ketiga, 144.000 tidak akan mengalami kesusahan besar di masa gereja IMAK karena masih percaya nubuatan 42 bulan itu sudah digenapi di masa lalu seperti yang diajarkan oleh Peter Hotep. Nah, salah mereka di sini. 144.000 katanya tidak akan mendapatkan kesusahan besar. Lalu
dikatakan kepada saya, apa untungnya iblis 144.000 mendapat kesusahan besar. Ini untungnya nggak ada. Saya bilang, ya nggak ada untungnya. Tapi mereka tidak mau yang 144.000 itu senang-senang masuk surga. Semua umat Tuhan kalau kalau bisa digencet, digencet, walaupun akan selamat. Mereka tahu para rasul akan selamat, tapi harus mati di tiang gantung, bukan? Apa untungnya? Nggak masalah untung, ya. Perlu ingat itu. Ternyata banyak anggota Davidian yang sekarang ini hanya mau mencari panggung popularitas. Karena grup Davidian sekarang ini sudah ada kira-kira 50-an grup di seluruh dunia dan mereka tidak mau pindah dari grupnya sendiri ke grup yang benar karena popularitasnya terganggu. Makanya kalau ada kebenaran yang baru terungkap, seperti yang diajarkan saudara Doneder misalnya, mereka menolak karena tidak mau keluar dari grupnya yang sudah terlanjur mendapat popularitas di sana, sekalipun mengajarkan yang salah. Kasihan, bukan? Mereka mencari apa ini? Bukan mencari surga ini, tapi mencari popularitas di dunia. Kasihannya di situ. Pakai perasaan seperti ini sangat berbahaya dalam praktek mengikuti kebenaran untuk mendapat keselamatan. Contohnya, apabila 666 dan si penghancur berkeping-keping sudah muncul ke permukaan, maka krisis perang pun akan terjadi di Yerusalem antara negara-negara Timur Tengah yang mau menghapus negara Israel dari Palestina dan negara-negara Protestan. Maka Amerika akan menggalang persatuan. Maka Amerika akan menggalang persatuan gereja-gereja dan negara-negara Protestan untuk melindungi negara Israel di Palestina. Maka pada saat itulah kepausan akan muncul untuk memberikan usulan kepada Amerika supaya membuat undang-undang hari Minggu, supaya persekutuan mereka diberkati oleh Tuhan, karena menurut mereka hari Minggu adalah hari Tuhan. Amerika akan membuat undang-undang dalam persekutuan Amerika, juga undang-undang darurat perang bagi orang Kristen yang menolak membela persekutuan Amerika di masa perang dahsyat akan dihukum mati. Maka akan terjadi masa kesusahan besar bagi Davidian yang menolak persekutuan Amerika di masa perang. Maka kejadian inilah yang tidak pernah dibayangkan oleh Davidian di luar Salem. Karena mereka tidak percaya, maka masa kesusahan besar dalam nubuatan 42 bulan Wahyu 13 ayat 5 masih akan terjadi di depan untuk anggota gereja MHK termasuk Davidian. Karena beda dengan ajaran Peter Hotep. Karena Peter Hotep mengajarkan periode 42 bulan adalah di masa lalu, maka mereka tidak percaya kalau kita akan menghadapi masa kesusahan besar selama 42 bulan sesudah luka binatang mati betul sudah sembuh total. Maka mereka akan terjebak mengikuti yang salah. Lalu apa yang akan terjadi? Apabila undang-undang hari Minggu sudah dibuat di dalam persekutuan Amerika di masa perang, lalu orang-orang Davidian di luar Salem akan sadar kalau mereka memasuki persekutuan tersebut, berarti mereka menerima tanda binatang itu. Lalu harus pilih yang mana? Apakah bergabung dengan Davidian Salem untuk menolak persekutuan Amerika yang sudah berisi undang-undang hari Minggu tanda binatang itu? Atau mau bergabung dengan Amerika supaya tidak mendapat ancaman hukum mati oleh Amerika? Lalu mereka mau pilih yang mana? Kalau mereka masih berpegang kepada harga diri, inilah persoalan. Lalu mereka malu untuk bergabung dengan Davidian Salem
yang mengajarkan kebenaran. Maka mereka akan bergabung dengan persekutuan yang sudah berisi undang-undang hari Minggu. Nah, persoalannya di situ harga diri. Lalu binasa pun gak menjadi soal katanya. Tetapi kalau mereka mau selamat masuk kerajaan, maka mereka akan bergabung dengan David Salem untuk sama-sama menolak persekutuan yang berisi undang-undang hari Minggu tanda binatang itu dan sama-sama menghadapi kesusahan besar dengan ancaman hukuman mati untuk dibawa ke kerajaan karena tidak akan mati. Lalu pilihan mereka apa? Nah, jadi tergantung nanti pilihan mereka apa. Mau selamat atau tidak. Kalau mau selamat, gabung dengan Salem. Kalau tidak, ya gabung dengan persekutuan. Tidak mendapat aniaya, tapi mendapat JSK 9, pembantaian JSK 9. Kalau kita, David dan Salem menolak persekutuan, akan menghadapi ancaman hukuman mati. Akan ada kesusahan besar waktu itu. Tapi kita tidak akan mati karena kita akan ditolong oleh Tuhan. Setelah terjadi pembantaian JSK 9, kita akan dibawa ke kerajaan. Jadi jelas itu ya, nanti ditanya lagi kalau kurang jelas. Pekabaran malaikat ketiga adalah inti kebenaran. Ini menarik ini. Maka sekarang dapat kita melihat sebagai inti kebenaran adalah pekabaran malaikat ketiga untuk sekarang ini. Karena sebagai ujian terakhir kepada anggota gereja yang maha termasuk Davidian adalah ujian masa kesusahan besar di masa undang-undang darurat perang selama 42 bulan di masa undang-undang hari Minggu di masa perang dahsyat di Yerusalem sesuai dengan Zakaria 14 ayat 1 sampai 3. Semua kebenaran yang diajarkan oleh Davidian di luar pekabaran malaikat ketiga, semuanya itu adalah merupakan kulit kebenaran. Semakin besar kulitnya, ya semakin bagus. Sama seperti bawang merah yang hanya terdiri dari kulit saja. Semakin besar bawangnya, kulitnya semakin banyak, semakin baguslah bawangnya. Tetapi kalau tunas inti bawangnya bolong, ya tidak berguna lagi karena kalau ditanam tidak bisa tumbuh lagi. Demikian juga dengan kebenaran yang tanpa inti, kalau tidak tahu inti kebenaran pekabaran malaikat ketiga, semua kebenaran yang diketahuinya menjadi percuma karena tidak bisa menghadapi ujian pekabaran malaikat ketiga. Jadi percumalah semuanya. Jadi mereka yang membuat panggung popularitas mengajarkan kebenaran begini, ya di YouTube juga. Tapi kalau inti kebenaran tidak tahu, ya kalah, nanti nggak ada manfaatnya. Di masa ujian datang kalah. Jadi kebenaran yang diajarkannya percuma semua. Seperti bawang yang besar, tapi tengah-tengahnya bolong, intinya bolong, percuma, nggak bisa tumbuh. Karena Ellen White mengatakan, kemudian saya melihat malaikat yang ketiga. Malaikat yang membawa saya berkata kepada saya, pekerjaan itu menakutkan, tugasnya memang hebat. Ia adalah malaikat yang akan memilih gandum dari lalang dan memeteraikan atau mengikat gandum untuk lumbung di surga. Hal ini harus memikat seluruh pikiran dan segenap perhatian. Tulisan-tulisan permulaan halaman 226. Dikatakan pekabaran malaikat ketiga adalah itulah yang memilih atau memeteraikan supaya bisa menjadi gandum, supaya siap untuk dibawa ke lumbung surga, ke kerajaan di Palestina. Lalu kenapa pekabaran malaikat ini soal rahasia 42 bulan dalam Wahyu 13 ayat 5? Mengapa harus ditutup kepada Victor Botep? Mengapa harus dibuka melalui saudara Doneder? Nah, ini persoalan kan.
Karena hal inilah yang menjadi ujian kepada semua Davidian, siapa yang jujur belajar firman Tuhan, siapa yang hanya mencari panggung popularitas. Karena pekabaran malaikat ketiga tidak sulit dipahami. Ini sangat mudah dipahami. Tetapi yang dituntut adalah hanya kejujuran untuk belajar firman Tuhan. Katakanlah yang benar itu benar, yang salah ya salah. Karena Victor Hotep berkata, bahkan sebagaimana adalah sesuatu berkah karena menerima kebenaran, demikian pula adalah sesuatu yang sangat mengerikan jika menolak kebenaran itu. Dan menolak dan penolakan tidak perlu harus meliputi seluruh kebenaran. Menolak sebagian saja pun adalah sama bahayanya dengan menolak keseluruhannya. Jadi demikianlah semua orang harus hati-hati. Jangan menolak satu pun. Banyak yang diajarkan kebenaran tapi satu ditolak. Berdosa kepada Roh Suci. Semua kebenaran yang dimilikinya nggak ada gunanya untuk membuat dia selamat. Persis seperti bawang yang tanpa tunas. Hilang jadinya. Pekabaran malaikat ketiga, ujian terakhir untuk menjadi gandum. Sinar terangnya dari Salem. Pekabaran malaikat ketiga di masa pemaksaan undang-undang hari Minggu sebagai tanda binatang itu di masa perang dahsyat di Yerusalem adalah sebagai ujian terakhir bagi semua penganut tongkat gembala. Maka berbahagialah semua orang yang menerima ajaran saudara Doneder mengenai pekabaran malaikat ketiga supaya bisa menang dalam perang iman yang terakhir di gereja. Bagi yang menerima sinar terang kebenaran pekabaran malaikat ketiga yang disampaikan oleh saudara Doneder akan menang menghadapi ujian terakhir undang-undang hari Minggu tanda binatang itu dan akan sukses memasuki tanah perjanjian. Tetapi bagi mereka yang menolak sinar terang pekabaran malaikat ketiga yang disampaikan oleh saudara Doneder, mereka akan gagal menjadi gadis bijaksana, lalu akan masuk menjadi kelas gadis bodoh, lalu akan gagal memasuki tanah perjanjian karena ada jahat, ada wicked di dalam hati mereka. Daniel 12 ayat 10. Marilah kita serius menghargai sinar terang pekabaran malaikat ketiga. Kiranya Raja Surga bersama kita sekarang. Marilah kita serius menghargai sinar terang pekabaran malaikat ketiga kiriman Raja Surga sekarang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kita tidak kekurangan sesuatu apapun juga demi untuk memuliakan Bapa kita yang di surga. Inilah doa dan pengharapan saya. Amin.